Sekian lamanya, generasi muda tidak pernah lepas dari pergerakan secara peradaban manusia, apakah dalam sebuah komunitas atau organisasi. Begitu pula dengan gereja Tuhan, 2 dekade lamanya, murid-murid Kristus menjungkir balikan dunia dengan kesaksian mereka. Dan hari ini saya percaya generasi muda masih dipakai oleh Tuhan untuk mewujudkan misinya di dunia. Tuhan masih menulis sejarahnya lewat jari jemarinya sendiri melalui karya Roh Kudus di setiap generasi ke generasi. Mari kita saksikan kesaksian-kesaksian yang luar biasa dari anak-anak muda yang bertobat dan percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita saksikan video yang satu ini. Pertama-tama banyak orang yang bilang hidup dalam Tuhan itu sangat ribet ya, karena banyak ini banyak itu, tapi saya cuma kasih tahu kepada kalian semua bahwa hidup dalam Tuhan itu indah banget. Hidup dalam Tuhan itu kita bisa membuat hidup kita itu berarti. Kita bisa merasakan bahwa hidup kita yang Tuhan kasih kepada kita, kesempatan yang Tuhan kasih kepada kita itu sebenarnya luar biasa. Hidup dalam Tuhan itu tidak seperti kita hidup sembarangan lagi, dan bukan sekedar kita cuma hidup melakukan ini makan tidur, tapi kita hidup sama Tuhan. Ada banyak experience, ada banyak pengalaman yang kita bisa dapatkan. Selamat siang saudara. Siang hari ini kita bertemu kembali di dalam Rohani itu Indah. Dan saya percaya bahwa saudara akan diberkati dengan kesaksian-kesaksian yang luar biasa dari anak-anak muda yang bertobat dan menyerahkan diri kepada Kristus. Nah, episode yang lalu kita sudah bahas tentang pertobatan dari seorang anak muda, sister yang luar biasa, yang cukup muda, dan dia memutuskan untuk menyerahkan hidupnya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan hari ini kita kembali lagi mendengarkan sebuah kesaksian dari anak muda juga, yang bagi saya juga saya cukup mengaguminya karena di usianya yang masih dini dia memberikan hidupnya kepada Yesus. Mari kita langsung saja memanggil saudara kita Feris. Halo, bagaimana kabar? Luar biasa. Oke, apa penyebab kenapa kamu bisa memutuskan untuk bisa mengikuti Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya? Oke, ya. Kalau dari saya, kenapa saya memutuskan untuk mengikuti Kristus? Karena saya sebenarnya sudah berpikir dari mulanya saya SMP, SMA, nah itu kan kehidupannya cukup bisa dibilang cukup bermasalah. Cukup banyak sekali kesalahan ataupun perbuatan-perbuatan yang mungkin tidak baik, yang mungkin ya sering kita tahu bahwa itu semuanya memang tidak baik, tapi kayak dengan secara otomatis itu kita lakukan. Nah, setelah dari situ, singkat cerita, dari waktu SMA terus saya kuliah, terus saya berpikir sebenarnya tidak bisa kalau hidup begini terus, tidak bisa. Nah, setelah itu saya mendaftar ke salah satu kampus. Nah, mendaftar ke salah satu kampus, setelah 1 hari masuk kampus, nah itu saya belum berpikir bahwa saya ini harus ke sini, saya ini harus menjalani hidup seperti ini. Saya belum sempat berpikir begitu. Nah, tiba-tiba ada seorang seniorku juga ya, dia memperkenalkan saya dengan salah satu seniornya juga. Terus dia bilang, dia kasih kenalkan saya dengan senior itu, dia bilang dia ini senior ini kita sama-sama juga satu daerah. Nah, setelah itu dia kasih kenalkan dengan saya. Dia kasih kenal lah, kita terjadi perkenalan, terjadi perbincangan di situ. Nah, setelah itu ya
sudah nyambung percakapannya, tiba-tiba dia menyampaikan satu pertanyaan, yang membuat saya, yang saya merasa pada waktu itu bahwa apa yang selama ini saya selalu ada pertanyaan dalam diri saya itu terjawab pada saat itu. Terjawab. Terus dia bertanya satu hal itu, kurang lebihnya kalau saya tidak salah ingat, karena itu sudah agak lama juga. Agak lama juga. Jadi kalau saya tidak salah ingat itu dia bertanya seperti ini, bagaimana, dia bertanya kepada saya, dia bilang, bagaimana dengan kehidupanmu sekarang ini? Ternyata Feris ini untuk dia memutuskan mengikuti Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya dalam hidupnya, ternyata sejak kecil ya, sudah terpikirkan mengenai hal itu. Dan ketika dia memutuskan untuk kuliah di salah satu universitas di Kota Makassar, dan dia dipertemukan dengan seorang senior juga yang berasal dibilang satu daerah, dan apa yang dia pertanyakan atau dia bertanya-tanya dalam hidupnya selama dia masa-masa kecilnya itu dia terjawab di dalam hidupnya ketika dia bertemu dengan seorang senior. Dan itu yang mungkin mulai awal terjadinya pertanyaan-pertanyaan seperti menggugah hati mungkin, ya dibilang seperti itu. Dan terus apalagi yang membuat kamu sampai di titik di mana kamu memutuskan ini yang saya harus lakukan? Nah, setelah hari itu saya sempat berpikir juga, ini tujuannya gimana sebenarnya? Iya. Setelah pertanyaan itu saya langsung berpikir, ini tujuannya gimana sebenarnya? Nah, setelah itu dia tidak memaksa untuk saya menjawab, tetapi dia memberikan pemahaman satu demi satu, sehingga kita dibuatnya nyaman. Kita dibuat nyaman. Terus beberapa hari kemudian diajak ke sini, terus dia ajak jalan-jalan. Terus saya berpikir, ternyata dunia kampus atau dunia kuliah ini seperti ini. Tapi di satu sisi sebenarnya ada maksudnya. Ada maksudnya yang itu saya belum tahu. Terus saya pikir ini hanya ada sebuah komunitas yang memang untuk komunitas yang memang berkumpul adalah orang-orang yang berpengetahuan dalam situ. Nah, setelah saya diajak jalan-jalan, setelah saya berpikir, ternyata bagus juga. Nah, tiba pada satu hari dia ceritakan mengenai tentang kehidupan, tentang bagaimana itu dosa. Dan saya merasa kayaknya ini sudah yang saya cari. Saya berpikir begitu karena dia gali semua. Jadi tentang kehidupan. Jadi orang ini yang biasa membawa kamu atau ajak kamu jalan-jalan, dia menceritakan sesuatu yang mungkin di dalam hati itu bertanya-tanya tentang persoalan itu, dan kamu mulai temukan seperti titik terangnya di situ. Oke. Setelah itu saya berpikir, sebenarnya sudah seharusnya ini jalan yang tepat sebenarnya. Ini jalan yang tepat sebenarnya, karena saya pikir selama ini sudah terlalu banyak dosa yang mungkin saya perbuat. Bukan mungkin lagi, tapi banyak. Oke. Tidak mungkin lagi, tapi sudah banyak. Sudah itu banyak itu dosa. Jadi saya pikir saya harus tinggalkan ini. Saya harus tinggalkan ini. Jadi pada hari itu dia bilang, kurang lebihnya setelah cerita banyak mengenai tentang Yesus, tentang pengorbanannya. Nah, setelah itu hari itu juga dia langsung bertanya, maukah tidak? Saya tidak banyak berpikir, langsung dia bilang oke, mau. Karena saya pikir
ini jalan yang betul. Oke. Bagaimana supaya saya punya dosa itu ya sudah tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Minimal dikurangi lah. Saya pikir seperti itu dalam pikiran saya, bahwa seperti itu. Jadi saya harus tinggalkan ini perbuatan lama. Atau kehidupan lama itu saya harus tinggalkan. Karena saya pikir kan saya sudah kuliah, tidak mungkin lah, tidak mungkin punya hidupnya begitu saja. Otomatis saya harus punya kehidupan yang jauh lebih baik, yang jauh lebih yang jauh lebih daripada yang apa yang sebelumnya saya jalani. Nah, setelah itu saya berpikir ini sudah cocok ini jalannya, sudah betul ini jalannya. Jadi saya ikut saja. Saya ikut. Setelah itu hari berikutnya ketemu lagi sama senior. Nah, setelah itu saya bantuan, barulah saya tahu semua. Setelah itu di bantuan saya tahu semua. Ternyata yang selama ini saya pikir saya hanya datang ke gereja, itu berarti saya sudah diselamatkan. Ya, sudah diselamatkan. Itu berarti saya punya nama sudah terdaftar di surga. Karena kami istilah orang timur atau orang timur kan seperti itu. Betul. Karena sama ya, karena saya juga begitu di latar belakang yang sama, dan kalau di istilahnya orang itu sudah masih dalam kandungan pun sudah Kristen, sudah diselamatkan karena orang percaya dibilang. Ternyata itu juga ada di dalam pikiran. Setelah itu apa yang diajarkan oleh Wan Tuan dan seterusnya? Setelah itu saya diajarkan untuk mengenal Yesus Kristus secara pribadi. Nah, saya diajarkan oleh hal itu, diajarkan. Setelah itu saya diajarkan untuk bagaimana caranya berdoa, bagaimana sebenarnya hidup yang sebenarnya. Nah, setelah saya sudah diajarkan semua, saya berpikir, saya harus ambil keputusan ini. Saya harus benar-benar ambil keputusan ini supaya saya tinggalkan ini lama. Nah, setelah itu saya mulai ikuti pengajaran-pengajaran. Saya diajarkan mengenai tentang Yesus Kristus. Jadi itu di Wan Tuan itu semua diajarkan di situ. Jadi saya paham betul dengan kehidupan saya. Jadi dari situ saya mulai pelan-pelan untuk merubah. Saya berdoa kepada Tuhan, bagaimana caranya saya mampu ini tinggalkan semua dosa-dosa ini. Nah, setelah itu saya dibaptis juga. Jadi saya pada waktu saya dibaptis itu saya hanya menyerahkan diri begitu saja. Saya hanya menyerahkan diri. Jadi saya hanya beriman bahwa sudah sepantasnya saya tinggalkan. Jadi saya mengerti juga baptisan itu seperti apa. Jadi saya tidak hanya menyerahkan diri untuk dibaptis, tapi saya juga harus mengerti apa itu baptisan. Saudara, hal ini itu tidak lumrah sebenarnya, karena kita atau orang-orang timur itu dari kecil kita itu sudah dibaptis, dan itu sangat perdebatan yang sangat panjang dan itu membuat melelahkan bagi semua orang mungkin. Nah, dan saudara dengar bahwa hari ini dia menceritakan tentang masa lalunya dan hidupnya, dan dia menyerahkan hidupnya, dan dia katakan sendiri bahwa dia menyerahkan diri dibaptis bukan hanya untuk menyerahkan saja, tetapi ini satu poin, yaitu penting untuk kita mengerti. Begitu? Oke. Jadi penting kita untuk mengerti apa itu baptisan, kenapa kita perlu dibaptis. Nah, setelah saya dibaptis, saya ikuti berbagai macam pengajaran, doa, pergumulan. Saya ikuti. Setelah itu saya mulai sadar dengan diri saya sendiri bahwa ada sesuatu yang berubah. Ada sesuatu yang berubah dalam hidup saya. Kenapa ini bisa terjadi? Karena ya mungkin saja Tuhan punya rencana untuk kehidupan saya gitu. Jadi saya memang betul-betul mendapatkan perubahan itu setelah saya di dalam Tuhan. Itu luar biasa.
ketika kita punya masalah ada banyak teman-teman yang datang kuatkan, mereka kuatkan kita, karena ya kita tidak bisa terlepas dari komunitas itu. Kita tidak bisa terpisahkan dari situ. Karena kalau di mana kita terpisah itu pasti padam apinya kita, pasti padam. Jadi saya belajar banyak hal di situ. Pada waktu itu saya merasa kok ada sesuatu yang aneh gitu. Karena seakan-akan saya punya semangat itu dibangkitkan. Dan dulunya saya tidak terpikirkan bahwa semangat yang seperti ini tuh ada. Karena dulunya itu semangat saja. Semangat saja seperti biasa. Tetapi hari itu saya dapat semangat yang luar biasa. Karena seakan-akan mau berbicara terus. Mau berbicara terus. Entah apa yang mau dibicarakan ya itu. Tidak tahu benar kuasa Tuhan itu nyata pada saat itu. Seakan-akan bahwa kita pergi keluar untuk cari orang yang saya sekedar ini saja yang saya dapat, tetapi pasti ada rahasia-rahasia Tuhan yang mau Dia kasih kepada kita. Tergantung dari itu apakah kita taat kepada Dia atau tidak. Nah di situ saya belajar, kalau seperti ini ya memang harus betul-betul kepada Tuhan. Terus saya belajar, dan waktu itu ada juga sempat masalah juga dengan keluarga di kampung. Bukan masalah ini, tapi ada sepupuku juga yang kebetulan waktu itu dia masalah dengan bapak sama ibunya. Nah, terus dia ini entah mungkin bisa dibilang kurang kasih sayang, mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Jadi kau punya saudara ada semacam dia bermasalah dengan keluarganya atau dengan orang tuanya, dan kau bilang bahwa itu seperti macam kekurangan kasih sayang. Kasih sayang dari kedua orang tua. Dan itu sangat bermasalah di dalam hidup keluarga ini. Jadi pada waktu itu saya mendapat kabar dari orang tua saya. Dapat kabar dari orang tua saya. Dan saya dapat kabar itu setelah sudah 4 hari. 4 hari. Iya. 4 hari setelah masalah itu. Saya dapat kabar itu, kabar dari orang tua bahwa saudara ini, sepupuku dia sudah pindah ke sini atau berpindah agama lah istilahnya itu, pindah agama. Terus saya tanya kenapa bisa, mereka ceritakan mereka katanya orang tuaku, dia bilang mereka juga tidak tahu seperti itu. Yang pasti mereka bilang tuh, yang pasti anak itu kayaknya dia jengkel dengan orang tuanya, karena mungkin ya itu. Nah, setelah saya telusuri, saya cari kabar, cari kontak teman-temannya. Setelah itu saya dapat kontaknya, baru saya SMS. Jadi saya SMS karena saya belum tahu main Facebook waktu itu. Jadi saya cuma SMS. Saya SMS. Saya bilang selamat siang, terus saya tanya bagaimana kabar, tapi dia tidak langsung respon. Nanti 1 hari kemudian baru dia respon. Nah dia respon, dia SMS ke saya. Dia bilang selamat siang, apakah ini dengan kakak Feris? Dia bilang seperti itu. Terus saya bilang, oh iya ini dengan Feris. Terus saya tanya bagaimana kabar, nah, sekarang gimana? Jadi saya tidak langsung akan bagaimana sampai kau seperti itu. Saya tidak tanyakan itu, saya cuma bagaimana pendekatan dulu, pendekatan dengan dia, akrab dulu. Nah, setelah itu mulailah saling menelpon tanya kabar. Nah setelah itu ya saya cuma berdoa saja. Cuma berdoa saja, karena waktu itu juga saya langsung kasih tahu ke kakak rohaniku. Kakak rohaniku saya kasih tahu masalah itu juga. Saya bilang saya
punya sepupuku dia lagi bermasalah. Iya. Kebetulan dia sekarang lagi di Ternate. Iya. Dan saya kasih tahu, dia bilang ya doakan saja, Iya. percaya saja Tuhan pasti ya Tuhan pasti punya rencana untuk hidupnya. Oke. Kalau saya yakin, saya yakin bahwa Tuhan pasti menolong dia, Iya. itu akan terjadi. Iya. Jadi saya percaya dengan perkataan itu, jadi saya yakin dan berdoa. Iya. Saya doakan terus sepupuku itu, Iya. saya doakan terus komunikasi juga lancar. Iya. Nah setelah itu dia langsung tiba-tiba curhat ke saya. Iya. Curhat, dia ceritakan semua masalahnya. Iya. Ceritakan semua masalahnya, kenapa sampai dia berpindah seperti itu. Dia ceritakan semua masalahnya. Setelah itu saya tidak langsung bahwa kau harus di sini. Iya. Saya tidak paksa dia. Tidak paksa. Oke. Saya cuma memberikan saran bahwa ya ini tergantung pilihanmu. Oke. Saya cuma berikan seperti itu, tergantung pilihanmu. Oh, jadi kan biasanya itu kalau kita sebagai kakak atau sepupu dari seorang itu pasti ada keinginan untuk memaksakan saudara kita, apalagi kan kita merasa bahwa kita tua, atau apalagi macam kita merasa kita lebih tahu daripada saudara kita perempuan atau laki-laki. Nah biasanya itu timbul dalam hati bahwa seperti punya hak untuk memaksa dia untuk harus datang ke kita. Tapi maksudnya kenapa bisa kamu berpikir seperti itu? Nah, jadi kenapa saya berpikir seperti itu? Karena saya pikir dia ini orangnya cepat baper. Satu cepat baper. Nah, terus dan dia juga orangnya tidak bisa langsung didesak. Oke. Tidak bisa langsung didesak. Jadi saya cukup tahu dengan karakternya. Oke. Saudara, mungkin saudara juga mengalami hal-hal yang sama seperti Feris mengalami dalam keluarganya, dalam saudaranya. Nah, kalau saudara punya masalah yang sama dengan Feris, mungkin saudara bisa mengikuti apa yang dia lakukan dengan cara itu. Mungkin kalau saudara perempuanmu atau saudara laki-lakimu suka dalam tanda kutip baper itu mungkin dibuat sama seperti Feris lakukan. Ya, oke. Itu mungkin itu yang siapa tahu ada masalah-masalah yang sama. Oke. Ya, jadi setelah itu saya sudah tahu, saya cukup tahu dengan karakter sepupu ini. Nah, terus dia ceritakan semua masalahnya, terus tiba-tiba dia bilang, saya menyesal, saya menyesal tinggalkan semua ini. Saya menyesal masuk ke sini, masuk ke satu wadah yang baru. Nah, terus saya bilang ke dia, saya tidak langsung memaksa dia, tapi saya cuma saran, semacam saran kepada dia untuk bisa dia memutuskan sendiri mungkin, semacam itu, supaya dia jangan terlalu down. Jadi saya cuma bilang itu tergantung pilihan. Kalau kau merasa di situ bagus, nyaman, oke, jalankan. Kalau kau merasa di situ tidak nyaman dan harus berpindah, silakan berpindah. Karena satu hal saya bilang, karena sekarang itu bukan lagi kita berbicara persoalan agama. Bukan lagi kita berbicara persoalan agama. Karena kenapa? Bukan agama yang menyelamatkan kita. Bukan agama. Tetapi kita sekarang berbicara siapa Tuhanmu. Tuhan yang menyelamatkan. Satu hal yang saya baru temukan, bukan kita berbicara tentang apa agamamu, tetapi siapa Tuhanmu. Oke. Nah, setelah itu saya langsung hubungi ke dia, ke kakak rohaniku. Terus saya bicarakan soal itu. Saya bilang ini sepupuku, dia mau kembali. Terus bagaimana caranya? Terus dia bilang berdoa saja. Terus saya tawarkan bagaimana kalau dia siap, saya ajak dia supaya berbicara langsung dengan kakak rohani. Tapi dia mau.
Nah, terus dia mau. Setelah itu ya ketemulah sama kakak rohaniku di kampus. Nah setelah itu lewat telepon. Ya, untuk bicara lewat telepon. Saya pikir lewat pesawat. Ternyata lewat telepon. Ya, setelah itu ngobrol di media, bicara lewat telepon dengan sepupuku sama kakak rohaniku. Setelah itu bicara soal kehidupan, soal Tuhan Yesus. Nah di situ dia sudah mulai sadar kembali, ternyata apa yang dia lakukan itu salah. Dan di situ setelah itu dia mau memutuskan untuk betul-betul kembali. Dia betul-betul mau kembali ke agama yang sebelumnya. Terus saya bilang itu tidak susah kali itu, tidak susah itu kan imannya kita, tergantung kita punya iman. Kalau kita mau betul-betul mau kembali pasti semua ada jalannya. Nah, tapi di satu sisi saya pikir, tapi ya tidak harus selamanya di sana terus. Di lingkungan yang itu, di lingkungannya mereka. Saya pikir tidak ya kayak tidak efektif gitu. Karena walaupun dia mau kembali, tetapi kalau dia masih berada di lingkungan itu otomatis ya itu sebentar saja terus menghilang. Imannya itu sebentar saja lalu menghilang. Nah, terus saya pikir bagaimana caranya? Ya saya bilang ke dia, kamu itu kok ke Makassar tanpa beban dalam pikiran. Oke. Wah, ini saya buat tantangan saudara. Orang ini sepupunya Feris itu berbeda daratan dengan Feris. Dia di Makassar, saudara perempuannya ada di satu daratan yang lain di Pulau Halmahera. Dan Feris mengatakan bahwa kamu harus ke Makassar, kalau tidak sama saja karena kamu di lingkungan yang sama. Betul. Dan dia mengatakan bahwa tidak ada rasa beban untuk itu. Iya begitu. Betul. Wow, itu bagi saya juga baru pertama kali mendapatkan orang-orang yang seperti itu. Dan saya jujur saja karena kita mahasiswa ya, dan untuk mendanai hal-hal itu untuk orang bisa datang ke sini itu saya juga tidak habis pikir dari mana uang. Nanti kita saksikan lagi ceritanya dia. Oke. Nah setelah itu ya memang saya berpikir itu ya datang saya ke Makassar. Iya. Tapi saya tidak pikir dananya, jalannya, bagaimana, saya tidak pikir. Oke. Yang penting keputusannya mau atau tidak datang ke Makassar. Tapi kan biasanya orang itu sudah berpikir ke situ. Bagaimana caranya kau bisa berpikir? Kamu tidak berpikir semua itu? Ya, saya belum sempat berpikir situ. Saya yang penting cepat ambil keputusan dan bergeser di tempat itu. Karena kalau lama-lama di situ otomatis ya itu apinya padam lagi, pasti dia setannya masuk lagi. Oke. Nah setelah itu tanpa beban sedikit pun saya langsung bilang kalau begitu datang ke Makassar. Terus ditanya bagaimana caranya? Sudah gampang itu. Saya cuma bilang gampang itu. Gampang. Gampang. Mau saja dulu. Gampang. Jangan itu gampang gitu ya. Itu kata-kata yang itu bagi saya kata-kata yang keluar dari orang yang punya rasa damai ya di dalam Tuhan ya. Karena kata gampang itu tidak semudah yang kita ucapkan. Ya begitu ya. Iya. Oke. Setelah itu saya bilang gampang saja, yang penting mau saja dulu. Oke, kalau begitu saya mau. Nah, kapan? Saya tanya kapan? Karena waktu itu sekitar hari Jumat itu, kalau tidak salah hari Jumat. Nah, saya sudah lupa tanggalnya juga. Oke. Tidak apa-apa. Kalau ya mungkin ada di catatan itu tetap saya tidak bawa. Ya, hari Jumat ya, karena setelah menelpon itu tidak hanya menjelang 2-3 hari itu langsung tiba di Makassar. Nah, sebelum masuk ke situ, nah setelah itu saya cuma bilang gampang saja itu. Terus bagaimana caranya mau ke situ? Saya bilang sudah, kalau persoalan tiket itu aman. Yang penting intinya itu harus keluar dulu dari rumah itu.
personal tiket itu aman. Nanti saya cari. Oke. Kebetulan ada sedikit di sini. Oke. Padahal itu tidak ada. Oke, ini saya teringat dengan satu kisah cerita di dalam firman Tuhan ya, seperti Daud dan Goliat, bahwa semua orang Israel itu merasa bahwa wah, tidak mungkin orang mengalahkan si Goliat ini, tetapi seorang Daud yang muda dan beriman bahwa Tuhanlah yang akan berperang lewat hidupnya Daud untuk mengalahkan Goliat. Nah, sama mungkin ya, bagi saya itu sama-sama, tapi sekalipun dalam cerita yang berbeda, tetapi intinya sama, bahwa dia beriman sekalipun tidak ada uangnya, saudara. Ya. Oke. Terus saya semakin merasa bersemangat untuk mendengarkan kisah ceritamu. Nah, setelah itu dia juga sudah punya niat mau ke Makassar. Dan saya bilang jaga niatmu itu, terus berdoa. Berdoa terus. Apapun tantangannya, terus berdoa. Karena ini tidak mudah. Berarti di dalam keyakinanmu juga ternyata doa itu sangat penting. Ya, doa itu sangat penting. Dan bahkan doa itu ya luar biasa kuasanya. Karena kita berpikir kalau hanya sebatas berbicara. Iya. Terus tidak ada dukungan dari doa itu. Apa ya? Susah hasilnya. Bahkan tidak ada hasilnya. Karena kita hanya berusaha dengan kekuatan kita sendiri. Tapi saya sarankan doa terus. Dan memang di waktu itu sudah banyak juga gangguan di sana. Jadi dia juga sudah dapat gangguan di sana. Tantangan entah mungkin ya kita tahu bersama bahwa di situ tidak segampang itu melepaskan tawanannya ya. Begitu. Jadi saya suruh dia berdoa, terus saya juga kebetulan waktu itu saya langsung sudah mendapat kepastian. Jadi dia pesan itu jangan kasih tahu orang tua. Nah, setelah selesai menelpon, langsung saya telepon ke kampung ke orang tuanya. Nah, terus dia bilang, terus kapan? Saya bilang kalau bisa secepatnya, tapi saya punya kendala ini. Apa itu? Uang tiket. Berapa? Waktu itu kami cek itu sekitar 500-an lebih itu tiketnya. 500-an lebih, tapi bapaknya kirim 1 juta untuk biayanya nanti di situ. Nah, setelah itu besoknya itu sudah dikirimkan uangnya. Itu di hari Sabtu. Hari Sabtu sudah dikirimkan. Nah, terus saya belum tahu 1-2 hari ke depan ini apa yang terjadi lagi. Jadi saya cuma minta bantu dalam doa saya, supaya betul-betul keluar dari sana, supaya dia di Makassar. Nah, kalau sudah di Makassar sudah aman. Nah, saya cuma bilang begitu, pesan itu banyak berdoa saja. Jadi ya begitu dengan bercucuran air mata. Begitulah kalau anak yang terhilang terus kembalikan, bagaimana responnya bapaknya. Ada sukacita, sukacitanya itu sangat luar biasa. Saya langsung berpikir, kenapa bisa nih? Kenapa bisa seperti ini? Sudah pasti ya, karena secara manusia kita dan lagi pula kita anak muda dan mahasiswa ya, orang kampung mana ada uang, mana ada kenalan di kota, mana ada semuanya. Tetapi Tuhan bisa membuka jalan sekalipun itu pintu tertutup atau jalan itu tertutup. Wow, luar biasa. Luar biasa. Memang hidup di dalam Tuhan. Betul. Apa yang menurut manusia itu tidak mungkin. Betul. Pasti mungkin. Luar biasa di situ. Saya teringat dengan satu firman, mungkin kalau tidak salah itu di Lukas 15, tentang seorang anak yang terhilang dan anak itu pergi jauh dari hadapan bapaknya, dan ketika dia merasa bahwa dia cukup susah di tempatnya orang, dia merasa sangat depresi dengan kehidupannya dia, dan dia mengingat bapaknya dan dia kembali. Dan saudara, bahwa di cerita itu seorang bapak yang baik menanti-nantikan anak ini, dan ketika dia temui anak ini, dia berlari-lari untuk memeluk anaknya, dan
Setelah itu dia membuat satu acara pesta besar untuk merayakan seorang anak ini. Nah, saya teringat dengan ayat itu, firman Tuhan ini, sama seperti ke adik sepupumu ini dan juga keluarganya. Wow, luar biasa. Wow. Dan saya percaya bahwa firman Tuhan juga mengatakan satu orang bertobat, sisi surga bersukacita. Dan ketika dia bertobat, saya percaya juga bahwa surga bersukacita untuk menyambut kedatangan kembali seorang anak yang terhilang. Oke. Nah, itu cerita panjang tadi ya, cerita panjang mengenai tentang kesaksian, bukan hanya tentang kesaksian hidupnya di masa lalu, tetapi juga kesaksian dari saudaramu, apa yang dia alami selama dia bergumul dengan dosa, tetapi karena Tuhan berkehendak untuk memanggil dia kembali kepada jalannya, dan kamu juga terlibat dalam panggilan Tuhan untuk membawa orang ini kepada Kristus, dan kau ceritakan begitu detail dan luar biasa, kesaksian yang luar biasa. Tetapi satu pertanyaan lagi yang saya mau tanyakan ke kamu. Sekarang kamu sendiri di dalam Tuhan, apa yang terjadi dalam hidupmu? Ya, kalau saya dirasa setelah saya di dalam Tuhan itu ya hal-hal yang sangat luar biasa yang saya sering mengalami. Ya. Pokoknya sangat berbeda dengan satu kehidupan yang lama. Saya merasa ada satu kehidupan yang berbeda dari kehidupan yang lama saya. Ya, macam kehidupan yang seperti apa? Kamu bilang akan ada kehidupan yang berbeda dari sebelumnya. Kehidupan semacam apa itu? Ya, kehidupan yang semacam di sini kita melihat orang sebenarnya. Misalnya saya melihat orang lain. Iya. Melihat orang lain dalam kesusahan ataupun dalam masalah. Iya. Itu kayak mereka susah sekali rasanya. Susah sekali. Kayak tidak ada tidak ada sukacita. Iya. Tidak ada sukacita. Tetapi saya lihat diri saya sendiri. Saya lihat diri saya sendiri bahwa kenapa ketika saya punya masalah tapi kok ada sukacita di. Iya. Itu Pak, maksudnya itu yang membedakan dari kehidupan yang dulu dan sekarang. Oke, wow, luar biasa, saudara, bahwa luar biasa bahwa dulunya dia kalau mungkin sama dengan orang yang tadi kau ceritakan bahwa kalau dia mengalami kesusahan seperti tidak ada rasa sukacita. Tapi kan itu kan wajar. Kalau tidak merasa sukacita kalau ada masalah. Tapi kenapa kamu merasa bahwa itu seperti tidak wajar? Kenapa? Karena saya pikir pasti Tuhan punya rencana atas hidup saya. Oke. Tuhan pasti punya rencana. Kalau saya tanya, saya tidak mengenal Tuhan. Iya. Setelah itu saya mendapatkan masalah seperti itu, otomatis tidak ada lagi pengharapan. Otomatis saya terus bergelut di masalah itu. Oke. Terus bergelut di masalah itu, saya kan tidak ada lagi yang menolong. Tidak ada lagi yang Bahkan teman-teman yang lain juga ikut juga yang merasa resah, gelisah, karena banyak masalah. Oke. Jadi artinya jawabannya itu hanya di dalam Tuhan. Ya, di dalam Tuhan. Oke, saudara, ini satu lagi saya berdengar. Artinya kehidupan kita, jawaban satu-satunya itu di dalam Tuhan. Iya, begitu. Betul. Iya, di dalam Tuhan. Iya, di dalam Tuhan. Oke. Nah, ada enggak pesan-pesan buat setiap orang yang mendengarkan? Karena kamu kan istilahnya kamu sudah mengalami masa kesusahan, dan mungkin mereka juga sedang bergumul dengan kesusahan mereka hari-hari ini, apalagi di COVID-19 dan mungkin kehilangan pekerjaan dan juga mungkin kehilangan harapan, mungkin putus asa, kecewa dan sebagainya yang terjadi dalam hidup mereka. Dan mungkin masalah-masalah itu yang pernah kau alami dan kau merasa bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkanmu, dia selalu mengulurkan tangannya kepadamu untuk apa saja persoalan yang kau hadapi, tetapi dia selalu ada. Siapa tahu mereka mau pengen dengar dan mereka mengerti, oh ternyata ada jawaban di dalam setiap kesulitan. Ketika kita merasa bahwa saya perlu Tuhan. Betul. Oke, sedikit pesan dari saya bahwa kembali kita harus mengenal identitas kita.
Jadi teman-teman yang ada di luar atau siapapun yang mendengar, kita harus kembali kepada identitas kita. Entah siapapun itu, identitas kita, siapa kita. Jangan kita hanya beragama saja, tapi kita harus juga kenal siapa Tuhan kita. Kalau kita sudah kenal siapa Tuhan kita, itu harus taat kepada Dia, taat dengan bersungguh-sungguh. Apapun yang terjadi, beriman kepada Tuhan kita dan yakin bahwa setiap persoalan itu tidak ada artinya, tidak ada yang melebihi kuasa dari Tuhan kita. Percaya saja bahwa Tuhan punya rencana atas segala kita punya hidup. Jadi serahkan semua kita punya hidup, apapun itu, serahkan semuanya kepada Tuhan. Serahkan semuanya kepada Tuhan, karena Tuhan yang berhak menentukan kita punya hidup. Tuhan yang berhak menentukan kita punya hidup, dan Tuhan yang berhak untuk menentukan setiap langkah kita mau kemana. Apapun tantangannya, apapun masalahnya, kalau kita punya hidup sudah dengan Tuhan, kita beriman kepada Tuhan, identitas kita sudah jelas. Identitas ini apa? Maksudnya identitas ini apakah identitas kita sebagai anak Allah, identitas kita dalam Tuhan begitu? Begitu. Identitas kita identitas kita sebagai anak Allah. Identitas kita sebagai anak Allah. Kalau kita sebagai anak Allah, otomatis hidup kita juga sepenuhnya kepada Tuhan. Tapi kan mungkin mereka tidak tahu bagaimana caranya saya menjadi anak Allah. Mungkin bisa kau memberitahu bagaimana caranya kita menjadi anak Allah ini? Bagaimana caranya kita menjadi anak Allah? Ya, kita harus bertemu dengan orang yang tepat. Bertemu atau hubungi orang yang tepat untuk tanyakan apa sebenarnya yang salah dalam hidupku, sehingga saya sering mungkin bermasalah, sering banyak masalah, sering hidup yang tidak benar. Itu secepatnya ya hubungi teman yang mungkin lebih tahu itu untuk mengajarkan bagaimana supaya hidup dengan Tuhan, bagaimana supaya punya hidup yang berkenan kepada Tuhan. Karena kalaupun kita sendiri saja, kita sendiri tidak bisa, ya, secepat mungkin hubungi orang yang bisa membantu, agar supaya tidak terlambat, tidak sia-sia nanti kehidupan kita. Ataupun ya kita harus selalu berdoa kepada Tuhan, baca firman Tuhan, dan mengikuti perkataan yang ada di firman Tuhan. Kita bersungguh-sungguh ikut Tuhan. Oke, terima kasih Meris pesannya, terima kasih banyak. Selamat siang. Saudara, bahwa untuk kita bisa hidup benar di dalam Tuhan, kita harus menjadi anak Allah, dan itu dilakukan kecuali kita datang kepada Dia melalui firman dan orang-orang yang mungkin mengetahui tentang Allah, dan kita bisa konfirmasi kepada mereka dan mereka bisa mengajarkan kita apa yang kita perlu lakukan supaya kita mempunyai identitas yang baru di dalam Kristus. Dan saudaraku, bahwa ini kesaksian real, ini kesaksian nyata bahwa ada orang-orang yang hidupnya di luar Kristus itu sia-sia. Hidupnya di luar sana begitu banyak kehidupan yang mungkin mereka bahkan tidak mengerti lagi apa yang mereka perbuat. Saya beritahu buat saudara, firman Tuhan mengatakan seperti ini, bahwa akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Yesus sendiri yang mengatakan itu, saudara. Bahwa percayalah bahwa Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan satu hal lagi saya kutip dari firman Tuhan, Yesus sendiri mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di sorga kalau tidak melalui Dia. Dan Yohanes 3 ayat 16 saya kutip bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal,
supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya berdoa buat saudara siang hari ini, bagi setiap yang mendengarkan. Tuhan, aku berdoa buat setiap mereka yang mendengarkan siang hari ini. Biarlah Roh-Mu yang datang dan memberikan kepada mereka dalam hati untuk bertanya siapa mereka ini Tuhan. Siapa mereka di dalam Engkau Tuhan. Aku percaya di dalam nama Yesus, Alkitab berkata, mintalah maka mereka akan diberikan, ketoklah maka pintu akan dibukakan, carilah mereka akan mendapat. Dan saya percaya itu juga setiap orang yang mengetok, mencari akan mendapatkannya, mengetok pintu akan dibukakannya, meminta mereka akan menerimanya. Di dalam nama Yesus, sebab karya salib Kristus telah melakukan itu untuk mendapatkan setiap orang diampuni di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, aku percaya mereka diberkati dengan kesaksian ini di dalam nama Yesus Tuhan yang hidup. Amin. Thank you. Oke. Selamat siang.